Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pola bilangan ya. Ini bagian kedua dari yang kemarin. Yang kemarin bagian pertama itu kalian sudah mengenal pola bilangan itu yang bagaimana. Dan sekarang bagian kedua ini kita akan belajar ragam pola bilangan atau berbagai macam bentuk pola bilangan yang sudah umum ya, yang rumusnya sudah ada. Nah, yang pertama, ragam pola bilangan itu ada 7. Yang pertama pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, ada Fibonacci, dan yang terakhir itu pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan itu banyak macamnya, seperti yang kemarin contoh soal, cuman ada 7 bentuk yang dia rumusnya itu sudah ada, kita tinggal menghafal. Ya, nah 7 ini akan kita bahas, tapi kali ini kita akan bahas 6 dulu. Untuk pola bilangan Pascal nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi yang pertama kita akan bahas pola bilangan ganjil ya. Nah, lihat. Pola bilangan ganjil ini dia ya sama seperti bilangan ganjil ya. Kalian pasti paham bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan ganjil. Tahu ya bilangan ganjil? Ingat lagi pelajaran SD-nya. Nah, dia itu bisa aja dalam bentuk angka 1, 3, 5, 9. Bisa juga dia dalam bentuk gambar seperti ini. Dia bentuk segitiganya ada 1, yang ini bentuk segitiganya ada 1, 2, 3, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bentuknya bisa gambar-gambar segitiga, atau gambar bola-bola, atau persegi. Terserah gambar apa aja, tergantung soalnya, yang pasti dia jumlahnya itu membentuk pola bilangan ganjil. Membentuk 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi nanti kamu yang pandai melihat ya, dia bentuknya itu walaupun dia bentuknya gambar, tapi kamu harus paham 1, 3, 5, 7, oh berarti dia itu bilangan ganjil. Untuk pola bilangan ganjil, rumusnya itu udah ada, yaitu UN sama dengan 2N min 1. UN itu maksudnya suku ke N. N-nya tergantung nanti yang diminta di soal berapa. N itu bilangkan angka ya. Jadi kayak kemarin suku ke 1 berarti 1. Suku kedua berarti 3. Suku ketiga itu 5. Nah, suku ke N, nanti kalau ditanya di soal, kamu tinggal pakai rumus ini. 2N min 1. Maksudnya itu 2 dikali N kurangi 1. Contohnya ya. Nih, misalkan ada soal, tentukan suku ke-20 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di soal itu, dia nggak akan kasih tahu itu pola bilangan ganjil ya, nak ya. Kamu yang paham, kamu yang harus hafal 1, 3, 5, 7, oh itu pola bilangan ganjil. Berarti kamu harus ingat rumusnya. Nah, kalau menjawab itu, langsung ingat rumusnya ditulis dulu, UN sama dengan 2N min 1. Sekarang yang ditanya itu kan suku ke-20, berarti U20. Jadi N-nya kita nanti akan ganti dengan 20. Ya, jadi kalau U20, kita tinggal ganti N-nya jadi 20, maka N yang di kanan juga ganti jadi 20. Jadi mencarinya adalah suku ke-20 itu sama dengan 2, kita tinggal ikutin rumusnya ya, 2 dikali N-nya ganti 20 dikurangi 1. Jadi 2 kali 20 itu 40, dikurangi 1 sama dengan 39. Udah cukup begitu aja, gampang ya. Untuk yang kedua, pola bilangan yang lainnya adalah pola bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap, sama. Kalau ini contohnya Ibu bikin bentuk persegi-persegi nih. Bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Nah, rumusnya itu 2N. Cukup 2N. Lebih simpel dari yang ganjil. Jadi kayak tadi, soalnya itu nanti bisa dalam bentuk gambar-gambar, bisa dalam bentuk langsung angka, tergantung yang diminta. Nah, jadi rumusnya itu kamu ingat UN sama dengan 2N. Suku ke N sama dengan 2 dikali N. Tergantung soalnya N-nya berapa ya, seperti tadi. Contoh nih, tentukan suku ke-18 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8.
Jadi di soal tidak dikasih tahu ya itu pola bilangan genap, tapi kamu yang harus paham 2, 4, 6, 8 itu pola bilangan genap. Berarti kita harus ingat rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Suku ke N itu 2 kali N. Jadi kalau suku ke 18, ingat kita ganti N-nya jadi 18. U18 itu sama dengan 2 kali 18. Berarti 2 kali 18 adalah 36. Selesai. Pola bilangan yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Nah, ini dia nih. Kamu bisa lihat sendiri ya, bentuknya persegi kan? Angkanya itu mulai dari 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Sama kayak tadi. Jadi kalau ada pola bilangan 1, 4, 9, kamu harus paham, kamu harus ingat kalau itu pola bilangan persegi. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kalau tadi itu 2N, sekarang N pangkat 2. Ingat ya, pangkat itu kamu kalikan 2 kali. Pangkat 2 berarti kalikan 2 kali. Contoh soalnya nih, misalnya dikasih tahu pola bilangan persegi, kamu ditanya suku ke-15. Arti, cukup tulis rumus seperti tadi, UN sama dengan N pangkat 2. Kalau UN itu N pangkat 2, berarti kalau U15, yang ditanyakan U15 nih, berarti ganti N-nya jadi 15, di kanan juga ganti N jadi 15. 15 pangkat 2 itu adalah 225. 15 pangkat 2 itu 15 dikali 15 ya nak. Kamu kali 15 kali 15 itu sama dengan 225. Untuk yang keempat, kita lanjut pola bilangan persegi panjang. Kenapa dia dikatakan persegi panjang? Karena bentuknya persegi panjang nih, lihat. Persegi panjang kan? Ini juga persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Dia bisa bentuknya begini bulat-bulat, bisa segitiga-segitiga kayak tadi, bisa persegi-persegi kayak tadi. Yang pasti angkanya itu harus 2, 6, terus 12, 20, dan seterusnya. Jadi dihafal ya, kalau 2, 6, 12, 20 itu pola bilangan persegi panjang. Yang diingat polanya dan diingat juga rumusnya. Rumusnya itu UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nih. Suku ke N sama dengan N dikali ya, dalam kurung itu walaupun nggak ada tulisan kali, ini kali maksudnya. N dikali N tambah 1. Jadi nanti yang dikerjain tambahnya dulu, baru dikali ke sini. Contoh, misal yang ditanya itu suku ke 11. Jadi N-nya itu yang diminta adalah 11 ya. Tulis rumusnya dulu. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Ingat, ganti N-nya sama angka yang diminta di soal. Yang diminta di soal 11, berarti kamu ganti N ini 11, ganti N ini 11, ganti yang ini juga 11. U11 sama dengan 11 dikali 11 tambah 1. Ingat yang dikerjain yang di dalam kurung duluan ya. Jadi 11 dikali 12. Jadinya 132. Yang kelima itu pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan segitiga ini, nah nih bentuknya segitiga semua kan? Passing ya, kayak tadi. Kalau ini dia bentuknya lingkaran, berarti yang tadi persegi. Nah, tergantung yang punya soal. Yang pasti kamu ingat angkanya itu 1, habis itu 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumusnya itu adalah, nah ini agak panjang, setengah dikali N, ya, walaupun gak ada kalinya kayak tadi. Setengah dikali N, dikali lagi sama N tambah 1. Nanti ngerjainnya yang mana duluan, tetap yang dalam kurung duluan boleh. Ini mau langsung dikerjain juga boleh. Contoh soalnya nih, misalkan ditanya suku ke-12 atau U12 ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya seperti tadi. UN itu sama dengan setengah dikali N dikali lagi sama N tambah 1. Karena yang ditanya suku ke-12, berarti kita ganti N-nya jadi 12 ya.
Jangan lupa semua N-nya 12. Ini 12, ini 12, ini 12. Kita masukin. Jadi U12 itu sama dengan setengah dikali 12 dikali lagi sama 12 tambah 1. Ingat ya, yang dikerjain dalam kurung duluan boleh, atau yang dikali ini juga boleh sekaligus dikerjakan. Yang pasti jangan kamu kali dulu ini ke sini, yang dalam kurung itu pisah. Jadi setengah dikali 12 itu 6, 12 ditambah 1 itu 13. Jadinya 6 dikali 13 itu sama dengan 78. Yang kelima, sekarang yang keenam, pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk ini kita tidak punya rumus. Bukan tidak punya, tapi memang nggak ada rumusnya. Pola Fibonacci itu, ini beda sendiri ya, nak. Dia merupakan pola yang diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi kamu nggak perlu menghafal rumus, yang kamu ingat kalau dia bentuknya itu penjumlahan dari dua suku sebelumnya, berarti dia itu termasuk pola bilangan Fibonacci. Maksudnya gimana sih Bu, nggak paham? Nih contohnya. Nih, misal pola bilangan ini nih, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33, dan seterusnya. Ini contoh pola bilangan Fibonacci. Lihat ya, dia itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Lihat, ini kan 2 nih. Dua suku sebelumnya ini kan 1 sama 1. Jadi penjumlahan ini 1 ditambah 1 jadinya 2 gitu. Terus 1 ditambah 2 jadinya 3. Terus 2 ditambah 3 jadilah dapat 5. 3 tambah 5 dapat 8. 5 tambah 8 13. Gitu terus. Nanti 8 tambah 13 21. 13 tambah 21 33. Nah, jadi kalau untuk nyari suku di sini, tahu ya caranya, tinggal tambahin 33 sama 21. Jadi jawabannya di sini 54. Ditanya lagi di sini misalnya ya, tambahin aja 54 ditambah 33. Gitu terus. Atau contoh yang lain juga bisa, tergantung jumlah dua suku pertama ya. Kalau dia begini 2 sama 2 berarti nanti sini 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 4 10. Pokoknya ditambahin dapat sini. Tambahin lagi dapat di sini, gitu terus ya. Atau contoh yang lain lagi, nah ini nggak selalu positif, bisa aja bilangan negatif nih. Negatif 5, negatif 1 ditambahin misalnya, utang 5, utang 1 lagi, berarti jadi utang 6. Ya, negatif itu kan sering disimbolkan dengan, dilogikakan dengan hutang. Jadi minus 1 ditambah, ya, kamu ngutang 1, terus kamu nambah utang 6, jadi utang kamu 7. Ini utang 6 tambah utang 7 jadinya utang 13. Gitu seterusnya ya. Jadi nanti kalau ada soal, dia itu bukan bilangan persegi, bukan pola bilangan segitiga dan lain-lain, ternyata dia itu Fibonacci. Kamu yang harus jeli melihat polanya ya. Udah habis. Yang ketujuh, pola bilangan Pascal, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk keenam macam pola bilangan itu, Ibu punya contoh soal. Tentukan 3 suku setelahnya. Ada 2, 5, 7, 12, 19, 31, dan seterusnya. Contoh soal yang kedua, hitunglah U15 dan U20 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20, 30. Nah, lihat ya, ini soalnya begini nanti. Jadi, Ibu ingatkan lagi, di soal itu dia tidak akan memberitahu kalian pola bilangan apa itu namanya. Jadi kalian yang harus jeli melihat soal itu, dia termasuk pola bilangan yang mana. Contoh nih, yang nomor 1. Polanya itu cuma dikasih tahu 2, 5, 7, 12, 19, 31. Jadi kamu yang paham, ini termasuk pola bilangan yang mana dari ke-6 itu. Coba lihat ya. Kalau persegi, bukan. Persegi panjang, bukan. Ganjil itu mulai dari 1, bukan. Kalau genap, 2, 4, bukan juga. Coba lihat Fibonacci, bukan. 2 tambah 5, benar ya, 7. 5 tambah 7, 12. Lihat lagi sampai ke ujung. Kalau dia benar, berarti dia Fibonacci. 7 tambah 12, 19. 12 tambah 19, 31. Oh, berarti kita jawab yang pertama. Yang bisa kita tentukan adalah dia itu merupakan pola bilangan Fibonacci.
Nah, untuk menentukan suku selanjutnya, kalau Fibonacci gimana tadi? Tinggal ditambahin. Berarti untuk mencari suku ke 3 suku selanjutnya, untuk mencari di sini, suku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk mencari suku ke-7, tinggal tambahin 19 tambah 31, yaitu 50. Untuk cari suku ke-8 bisa nggak? Tambahin aja 31 sama si 50, 81. Kalau satu lagi, berarti 50 tambah 81, dapat 131. Kalau mau cari suku ke-10 masih bisa tambahin 81 sama 131. Begitu seterusnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 2, 6, 12, 20, 30. Nah, kamu lihat-lihat lagi, coba cek-cek ke belakang tadi. Ini termasuk pola bilangan yang mana? Pola bilangan apakah ini? Jeng jeng jeng. Ini adalah pola bilangan. Ayo, pola bilangan persegi panjang. Jadi angkanya itu udah wajib 2, 6, 12, 20, 30 gitu ya. Kamu tinggal hafal aja. Nah, kalau 2, 6, 12 itu berarti pola bilangan persegi panjang. Kalau 1, 3, 6, 10 itu pola segitiga. Kalau 1, 3, 5 itu ganjil. 2, 4, 6 itu genap. Dan seterusnya ya. Nah, untuk mencari suku ke-15 dan suku ke-20, kamu harus ingat rumusnya itu apa kalau pola persegi panjang. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Jadi kita tinggal kerjain kayak tadi. Kalau yang ditanya suku ke-15, berarti kita tinggal ganti N-nya sama 15. Masukin deh 15. N-nya 15, U15 sama dengan 15 dikali 15 ditambah 1. Tinggal ganti N, semua yang ada N ganti sama 15. Hitung deh, 15 dikali, ya dalam kurung duluan ya, 15 tambah 1, 16. Dikali 15 jadi 240. Kalau suku ke-20 bagaimana? Sama aja, berarti kita tinggal ganti N-nya ini ganti 20, diganti 20, diganti 20. U20 sama dengan 20 dikali 20 tambah 1. 20 dikali 21, jadinya 420. Nah, inilah semua contoh-contoh pola bilangan ya. Pola bilangan ada 7, yang udah kita bahas 6. Pola bilangan Pascal nanti next time. Jadi untuk 6 pola bilangan ini, kalian harus hafal angkanya, hafal rumusnya. Oke? Nggak ada yang bisa ganti itu, rumusnya udah pasti itu aja. Nggak usah kalian buat rumus sendiri ya. Nah, untuk latihan soal, kalian silahkan kerjakan buku paket yang udah kalian pegang masing-masing. Nah, ini dia. Cukup 5 soal. Ibu tunggu jawabannya. Oke, selamat pagi.